Kalau menurut Koaseng, kalau ikan sudah berpunuk, masih ada potensi ikan bisa jumbo nggak? Halo semua sahabat-sahabat koi yang ada di Indonesia. Hari ini kita bikin talk show lagi. Talk show kali ini kita kedatangan narasumber yang menurut saya sangat-sangat punya pengalaman ya. Pengalamannya di koi bisa dibilang jauh di atas saya. Jadi mereka itu rata-rata main koi itu dari 2010 awal, bahkan di bawah 2010. Boleh saya kenalin satu persatu. Ini ada Om Oki. Halo. Om Oki ini penghobi koi senior, main koi mungkin dari 2010. Sebelum 2010. Sebelum 2010 udah menghobi koi sampai sekarang. Dan ada Om Agustinus dari Seriu Koi Cup. Om Agustinus ini dealer senior, lebih dulu jauh dari saya dulu malah beli ikan ke dia. Jadi ya Bro Agustinus ini authorized dealernya Konishi. Breeder Konishi di Jepang itu authorized dealer Indonesia adalah beliau ini. Bro? Ya, halo. Dan yang di sebelah itu master saya, Sifu saya. Kalau saya manggilnya Sifu. Karena memang beliau lah mentor saya dulu pada saat saya mulai bisnis koi. Ya, Koaseng. Halo. Oke, langsung aja kita mau sedikit sebelum saya menanya narasumber, saya akan menceritakan apa sih pokok bahasan kita. Jadi pokok bahasan kita kali ini adalah saya akan membahas tentang how to make koi jumbo. Karena koi jumbo ini kan sangat prestis ya. Jadi dulu itu seingat saya pada saat saya sebagai penghobi, saya membeli ikan kecil ini dengan harapan ikannya bisa jumbo. Karena dulu ikan jumbo itu zaman saya masih penghobi harganya mahal-mahal. Jadi bagaimana cara saya supaya bisa punya ikan jumbo? Saya beli ikan kecil, saya keeping dan saya bikin itu bisa jumbo. Itulah dulu kenapa saya itu beli ikan-ikan kecil itu ya untuk bisa bikin ikan bisa jumbo. Nah, di edisi khusus kali ini kita akan bahas, dan ini saya rasa ilmu yang sangat bermanfaat buat semuanya, how to make koi jumbo. Oke, kita pertama tanya kepada tamu spesial kita, Bro Agus. Bro, sebelum gua nanya ke poin, lu jadi dealer tahun berapa, Bro? 2012 ya. 2012 dari dealer ya. Memang langsung ke Konishi pada saat itu. Waktu itu kebetulan sih kontaknya dengan Konishi ya. Oke. Jadi apa namanya, nggak sempat keliling-keliling lah gitu. Kebetulan cocok, sama-sama cocok. Terus waktu itu Konishi juga lagi cari istilahnya authorized dealer di Indonesia. Jadi kita klop lah waktu itu. Dari 2012. Ya, dari 2012. Sampai sekarang 2023. 2023. 11 tahun. 11 tahun. Ya. Itu bagus banget, Bro. Karena jarang ada bisa kerja sama 11 tahun itu memang bagus banget. Ya itu. Bro, gue mau nanya, sebelum jadi dealer, lu penghobi apa? Ya, penghobi dulu. Penghobi dulu ya. Penghobi dulu. Pada saat lu jadi sebagai penghobi, ini sebelum kita masuk ke dealer, lu keeping ikan-ikan udah gede-gede atau memang masih kecil-kecil? Macem-macem sih. Jadi ya kita beli yang saya beli cukup besar ada, yang beli dari tosai kecil pun ada gitu. Oh, campur lah, mix. Campur. Ya. Keeping di rumah sendiri dulu. Keeping ya? di rumah sendiri ya. Jadi sebelum menjadi dealer adalah basicnya penghobi dulu. Iya betul. Oke. Terus Bro, berarti pengalaman memelihara koi itu dari jauh sebelum menjadi dealer ya? Enggak sih, 3 tahunan. Jadi saya hobi start 2009. 2009 atau 2012 saya udah mulai import. Udah. Ya. Jadi enggak, maksudnya sebagai penghobi waktu itu pengalamannya enggak sampai panjang sekali sih, enggak gitu. Jadi 3 tahun jadi 3 penghobi. tahunan lah ya. Langsung terjun ya. Jadi dealer ya. Di seri Koi Cup kan namanya. Iya kan, ya? betul. Di Bandung Bro ya? Di Bandung. Di Bandung. Oke Bro, gue mau nanya, jumbo itu menurut lu apa sih? Berapa sih gitu size-nya? Kalau menurut saya sih, 80 cm itu udah jumbo. 80 cm? Iya, 80 cm ya. Okay. Karena kalau 80 cm, kita lihat ikan 80 cm dengan volume yang lebar badannya, itu ya udah, istilahnya kita lihat udah wah gitu. Kalau apalagi atau orang awam gitu. Orang awam yang biasanya jarang lihat ikan koi yang jumbo tuh ya, itu menurut saya udah wah. Walaupun sekarang orientasi penghobi sekarang tuh ngerasa 80 cm itu wah belum apa-apa. 90 cm katanya. Atau mungkin ada yang ngomong 1 meter lah baru jumbo. Tapi menurut saya
coba deh kamu beli tosai atau kamu beli ikan dari kecil atau besarin dari 60-50 cm aja ke 80 cm itu udah prosesnya lumayan gitu. Lumayan, ya. Untuk nge-keep ikan sampai 80 cm dan kondisinya tetap mulus Tetap gitu mulus. ya. Ya, itu gitu. itu poinnya. Kondisinya tetap Ya. karena kalau gede-gede tapi kondisinya drop, Ya, ya sama itu aja kan dong. sama aja Iya. gitu kan. Oke, berarti menurut lu kan 80 ya? Ya, 80 lah, gitu. Tapi ya. dengan syarat memang proportional body structure-nya Ya, harus body volume dengan conformation didukung dengan volume badan yang Volume baik badan. gitu ya. Kalau 80 cm tapi dia istilahnya kurus panjang gitu kan. Nah. Nggak enak dilihat gitu, apalagi untuk penghobi ya saat Ya. ini gitu ya. Nah, Kwaseng, kalau menurut Kwaseng sebagai si Fukoi, Ya, Jumbo itu ya 80 up untuk Gosanke ya. oke. Ya, ya udah termasuk Jumbo kalau body structure bagus. Ya, kalau satu warna itu buat saya sih 90 cm up dah ya. Untuk one color, untuk Muji Kalau ya. ya lebih enak dilihat ya. Nah, ya, Untuk one color, single color itu single Muji. color. Berarti Kwaseng lebih Ya. over 90 karena Iya. memang Muji itu lebih gampang ya. Bukan juga ya, bukan Hah? gampang ya. Kalau udah lewat 90 body structure masih bagus, nggak gampang Nggak sebenarnya, gampang nggak juga. gampang juga. Ya. Kan di kondisi bro banyak Muji kan. Terkenal karasinya. Jenis utamanya kan karasi. Karasi Iya. kan. Nah, biasanya karasinya kondisi itu dia mencapai 90 di umur berapaan bro? Biasa gosai. Gosai. Ya, gosai 4 tahun sebenarnya. setengah. Dia banyakan di kisaran 85 sampai 90. Oke. Walaupun sekarang Sansai udah banyak di 81 82. Ya, Sansai sekarang Jadi, udah 80 ya. jadi Udah mungkin gitu ya. sekarang makin tahun itu mungkin karena itu sebetulnya permintaan pasar juga ya. Oke. Jadi yang nge-push kayaknya Hmm, makin umur makin kecil harus makin besar gitu kan. Mereka pengennya gitu, jadi mungkin dari sana mungkin jadi breeder-breeder di Jepang itu bukan hanya kondisi ya, yang lain juga saya lihat notice ada dorongan gitu loh untuk istilahnya dari tahun ke tahun nih ikannya harus makin jumbo gitu kan. Iya, karena Ya. emang dulu pernah kita bahas ya, 4-5 tahun yang lalu itu Muji itu nggak ada harga di Jepang, ya kan? 5 tahunan yang lalu Ya. lah. Awal-awal itu kondisi ya, termasuk pertama single color ya. Iya, karasi ya. Karasi Iya. itu ya memang kondisi yang Yang awal-awal bisa Ya, jumbo ya. gitu kan. karakter juga beda. Lebih Karakter ya? jinak ya. Lebih jinak, lebih ya. suka orang lebih suka ya buat Lebih feeding di rumah itu kan. Oke. Om Oki, menurut Om Oki, jumbo itu berapa cm dan bagaimana? Kalau saya ya, karena saya senang keeping ya, dan saya jarang beli ikan langsung gede, di atas 50 tuh jarang. Biasanya di bawah 40 kan. Jadi kalau buat saya tuh 75 itu udah jumbo sebetulnya. Tapi dengan catatan yang sama tadi disampaikan, body structure-nya ya, volumenya ya besar, lalu quality time juga bagus. Tapi memang sepakat tuh sama Kwaseng tuh, harus dibedain Gosanke sama yang non Gosanke. Ya. Karena kalau semuanya disamain ya enggak lah, proporsinya pasti beda. Tapi menurut saya sih kalau saya 75 buat hobiis ya, saya keeping dari kecil nyampe 75 dengan kualitas bagus, itu sih udah Udah jumbo, oke. udah jumbo. Udah jumbo ya. Om Oki pernah keeping ikan sampai size berapa? 90 90. dari 40 BU sampai 90. Itu ikan apa Om? Waktu itu Tancho Kohaku, Tanco Kahaku. Import Tanco. lokal. import. Import bibirnya Sakai waktu itu. Sakai ya. Dari 40 ribu berarti. Tapi iya dari 40.000, cuma permasalahannya waktu itu pas 85 ya. Dia tuh sempat masalah gitu. Heeh. Tapi akhirnya sampai 90 sih. Tapi 90 itu masih body conformation, Masih oke. body tidak sebagus waktu 80, tapi ya Hmm. oke lah. Oke lah. Di kolam rumah loh. Ya, di kolam rumah. Ya, itu di kolam rumah. Jadi kolam rumah mungkin kalau dealer atau mungkin kita Zukari di Berapa Jepang. ton airnya, Airnya berapa ton? volume Tanya sama Kwaseng. 35, 35 ton. Berarti populasi ya dikit. Populasinya sedikit, sedikit. ya. Di bawah 10, di bawah 11 ekor. Di bawah 11 ekor ya oke lah itu. Ya kok ya. bagus. Tapi gini, ada satu poin ini. Ini kan kita sekarang lagi proses jumbo. How to make it jumbo. Ada kontradiktifnya nggak sih berhubungan dengan umur ikan? Itu dulu bro. Apakah semakin kita membuat ikan cepet jumbo, apakah ada pengaruh ke umur ikan lebih pendek atau gitu? Ada nggak? Biasanya sih kalau overfeeding sih pada umumnya kan untuk mencapai ukuran jumbo kan kita
tendensinya itu kan Ya. cenderungnya pengen feedingnya Ya, kan lebih. Betul. Biasa di sana tuh ada aja yang masalah gitu ya. Oke. Ya. Tapi mungkin lebih riskan kali Ya ya. lebih riskan mungkin ya Oke. ke pencernaan ikan gitu. Kalau kalau pengalaman saya sendiri gitu ya. Sama kadang di Matpon di Jepang juga kan kalau lagi musim pembesaran mereka kan intensif gitu ya. Ya. Mereka feeding sehari mungkin sejam sekali mungkin auto Ya. feedernya jalan itu kan ada aja yang bermasalah sih ikan gitu Ya, biasanya. Ya. Tapi memang kalau secara statistik mungkin kalau itu kan emang risky, rawan problem ya. Kalau mungkin biasanya nih, dulu kan yang kita tahu itu ikan-ikan 90 cm itu baru dapat di 8 tahun ke atas. Ya. Iya kan? Mungkin Di 10. 8-10 tahun. Ya. Itu baru kita bisa dapat ikan over ya. Kayak dulu GC-GC itu rata-rata over 10 tahun ke atas lah. Iya. Nah, sekarang kan sudah 6-7 tahun nih. Ya. Berarti kan ada gap 4 tahunan. Apakah ini memperpendek umur ikan? Karena kita tahu salah satu orang mencintai koi adalah karena long life. Karena umur panjang. Jadi kita sampai dengar cerita di Jepang itu bahwa koi itu diwariskan ya, di next generation sebagai warisan. Kwaseng itu ada nggak sih kalau menurut Kwaseng Iya. membuat umur koi lebih pendek? Iya, saya setuju itu. Pastilah. Pasti ya? Pasti begitu. Pasti ya, Pasti. karena memang ikan kan harus di-push yang harusnya Iya, dia iya. ya, jadi ada pengaruh ke situ ya. Iya. Om Oki pernah nge-push nggak? Sampai Kalau kejadian kayak gitu. cenderung saya nggak nge-push pakan kalau saya sih ya. Oke. Tuh. Karena saya sadar diri juga kolam saya nggak terlalu besar. Jadi dan saya baca-baca juga artikel-artikel yang mengatakan ya kalau di-push ya ginjalnya, takutnya internalnya dan sebagainya. Jadi ya saya kayak hobis-hobis pada umumnya tuh nggak di-push, lalu juga kayak puasa seminggu 2 kali itu juga masih saya lakuin sih. Seminggu 2 kali ya. Untuk sekedar ya kolam juga lebih tahan ya, dan mungkin juga pencernaannya juga mungkin lebih tahan. Ya tradisional cara-cara kayak gitu juga masih saya lakuin sih untuk menjaga-jaga kayak gitu. Saya setuju banget. Jadi memang harus tetap push itu nggak terlalu bagus ya kalau menurut Pasek. Iya. Nggak bagus. Tapi ya ada yang nggak sabar kan. Mungkin penting untuk jualan kadang ya. Hobi sendiri juga Hobi, banyak ya. yang begitu. Iya, hobi sendiri. Soalnya istilahnya kan gini, jadi nggak organik lah. Iya. Nah, Gitu kan. Kalau dulu kita bicara sansa itu banyak yang 50, 55. Iya. Sekarang kan sansa harus 70 Ya. standarnya Iya, gitu iya. kan. Justru sekarang dan zaman dulu itu mungkin lebih tahan lama gitu dibanding yang sekarang ya gitu ya. Mereka lebih panjang umur gitu. Karena istilahnya koi ini kalau udah istilahnya kalau kita bicara yang kelas-kelas GC ya di Jepang gitu yang 98, Gosanke, Kohaku, Showa yang benar-benar finish gitu. Mereka itu di kualitas itu di peak-peaknya itu biasanya tahan 2-3 tahun aja. ya. Tahun setelah keempat, tahun kelima mungkin udah banyak yang drop. Iya. Jadi Iya. mungkin nggak secara kesehatan tapi secara skin quality gitu. Jadi udah gitu kan jadi indukan gitu. Iya. Atau nggak udah nggak muncul lagi ikan itu ngilang gitu. Iya. Sebetulnya kan itu kan kayak gitu. Jadi cuman untuk di-push untuk mencapai puncaknya early aja gitu loh. dipercepat, Dipercepat, ya. Jadi sebenarnya memang ada side effect dari Side bikin jambo terlalu. Jadi memang bagusnya itu secara natural kayaknya mungkin ya. Ya pasti ya. Pasti lebih Kayak aman. kita juga ya. Kayak kita. Jadi secara natural itu sih bagaimana sih bagusnya untuk Kwaseng dulu kok? Bagaimana sih how to make a koi jumbo with the good way? Menurut lu gimana? Apakah Constant makan udah cukup sih sebenarnya, nggak usah push ya. Ya sehari 2-3 kali. Kalau constant itu gede juga ikan. Sebenarnya ikan itu grow-nya ada maksimumnya. Beda ikan kan ada yang bisa grow, ada yang enggak. Maunya cepat grow tapi dia stop juga. Stuck deh, nggak bisa gede lagi. Cepat grow tapi stuck, that's it, stop. Ya. itu Yang bisa grow pelan grow terus. ya. Iya, sampai jumbo 80 cm ke atas. Ya. Jadi memang better slowly ya. Ya, bukan ikan ini sekarang cepat grow pasti bisa jumbo, nggak begitu. Jadi bisa jadi dia di tosainya grow-nya cepat, fast grow, begitu sansai onsai Iya. stuck. Ada. Malah ada yang begitu malah. Ada Ya. banyak. Ada. Iya, banyak. Ya. Kalau menurut Om Oki dalam sebagai penghobi dalam memilih ikan, kandidat ikan,
yang Om pilih untuk Om keeping bisa jumbo itu ada kriteria-kriteria nggak? Kriteria khusus? Kalau kriteria sih ya pasti ada lah ya. Kan kita keeping kan nggak mau cuma 1 hari 2 hari ya. Ya. Jadi kriteria nomor 1 tuh suka dulu sih sebetulnya. Tapi yang kedua dari suka itu kan ada elemennya kan. Ya. Suka apanya dulu. Kalau mau gede ya harus kita lihat body structure lah, mau nggak mau kan. Body structure. Body structure-nya, lalu juga setelah skin quality dan sebagainya itu udah pasti otomatis lah ya. Lalu yang berikutnya ya bloodline lah. Bloodline-nya dia seperti apa. Meskipun yang poin nomor 1 tadi itu lah, body structure yang paling kelihatan sih. Berarti Apakah dia akan jadi gede atau enggak, itu dari situ sih. Berarti kan body structure nih. Kembali ke lu, Bagus. Kalau untuk memilih body structure yang bagus itu, lu ada bisa kasih clue kriteria bagaimana nggak? Pada umumnya ya, ini kalau ikan apa size kecil atau gimana nih? Iya, di Jumbo Tosai. Jumbo Tosai 30-40 gitu Iya. ya. Yang pasti sih badan harus jangan yang terlalu itu yang short body gitu. Jadi kita harus avoid, hindarkan yang short body gitu. Ya. Walaupun kadang yang short body ini kadang lebih enak dilihat sama Iya, mata karena dia udah bulky duluan gitu. Kadang bahkan orang suka cari yang punduknya naik tapi size kecil udah pasti short body. Iya kan, kayak lu lihat aja ikan koki atau tamasaba dari samping tuh punduknya naik nggak gitu kan. Nah, tamasaba atau koki itu short body long body gitu kan. Ya iya, itu mungkin satu itu, dan itu mungkin yang kebanyakan penghobi pemula di Indo tuh miss gitu. Miss gitu karena kadang ikan, apalagi kalau tadi kita sempet ngobrol tadi waktu makan siang sama Ko Aseng kan bicara tategoy. Iya. Tategoy itu ikan yang mungkin sekarang kita lihat nggak menarik gitu mungkin. Dari bukan hanya dari warna atau dari skin quality, tapi dari body shape belum menarik gitu. Tapi mungkin itu yang benar-benar bisa jumbo gitu. Berarti kan jadi gini, kebanyakan nih, gue juga ngalamin beberapa teman-teman tuh nanya, kan, mereka tuh cari ikan-ikan 30 cm yang udah bodinya udah jadi. Ya. Itu lebih kecil kemungkinan bisa jumbo. Kalau menurut saya ya, kalau udah 30-40 cm udah bulky banget, saya rasa nggak mungkin itu struktur body yang bagus, yang long body structure ya. Bukan mungkin. Tapi bukan berarti ikan itu bisa nggak bisa besar, mungkin bisa sampai 80. Tapi seperti tadi Ko Aseng bilang, mungkin nanti waktu pas di 80-nya agak susah, berat. Stuck gitu loh. Ya. Jadi better lihat yang memang jangan terlalu mencolok. Ya, kalau saya sih intinya panjang, kokoh. Kalau saya nangkep sih itu ya gitu. Jadi dia cukup panjang, tapi kita lihat bone structure-nya itu ada gitu, kokoh. Terus ya pangkal ekor jangan terlalu tipis lah gitu. Oke. Ya kalau ada kadang bukan berarti 100% pangkal ekor tipis nggak bisa gede, enggak. Cuman kadang dia bisa gede, cuman nanti nggak enak bentuknya gitu loh. Di bagian ekornya tipis gitu kan. Iya, benar. Sama bentuk kepala ya. Iya. Shape ya. Sama bentuk kepala ya penting juga. Jangan yang cari yang lancip-lancip gitu kan, harus agak besar lah tulang di kepala ya, lebar. Jadi Ko Aseng kok. Tadi untuk masalah head shape. Body apa kepala, bentuk kepala itu. Bisa kasih gambaran nggak sih body kepala yang bagus itu bentuk kepala gimana? Biasa agak besar ya. Lebar ya. Mulutnya agak lebar. Besar. Oke. Ya harus ada inilah gambar. Jadi kalau digambarkan, ini gue cuma imajinasi aja. Kalau gue, ini yang ngajarin dulu Ko Aseng sebenarnya. Jangan cari yang hidung dan mulutnya dekat. Iya, mata sama hidungnya itu jangan terlalu dekat. Mata sama hidungnya jangan terlalu dekat. Karena memang kalau digambarkan kan ada yang begini bentuk kepala, ada yang begini kan. Like this is better ya. Oh, lagi semua. Agak jauh. Agak manjang gini ya. Agak jauh. Moncongnya jauh. Moncongnya jauh dan dia agak lebar ya. Dan posisi matanya juga jauh dari hidung dan mulut ya. Karena memang biasanya kalau kepala kecil gitu, itu udah nggak bisa jumbo. Dan satu poin kok. Untuk masalah punuk. Punuk itu kalau menurut Ko Aseng, kalau ikan sudah berpunuk masih ada potensi ikan bisa jumbo nggak? Buat saya body structure bukan punuk ya. Itu dari shape kepala ya. Dari side view kita bisa lihat itu mulus loh. Tapi body structure yang gede itu. Bukan punuk, itu smooth itu loh. Jadi kalau ada smooth itu. Kalau begini kan bagus sih. Nah, tapi kalau ada yang begini, itu saya nggak suka ya itu. Kenapa nggak suka kok? Udah gede jelek yo. Tapi bisa gede nggak? Biasa nggak terlalu gede. Bisa gede. Nggak terlalu berarti yang gede. punuk itu bisa dibilang kemungkinan besar tidak bisa gede ya kok?
Iya. Susah untuk 70-an Ya, gitu kan. 70-an masih bisa. 70, 75 yang carian Iya. gitu ya. yang punuk-punuk itu segitu. Iya. Om Oki ada pengalaman keeping ikan punuk nggak? Pernah, dan pengalaman saya emang nggak bisa gede. Maksudnya nggak bisa gede dalam artian tadi 70 aja susah. Susah itu. Cuma kan kembali lagi tuh tadi diskusinya, banyak memang hobis yang seneng di kolam rumahnya itu kan 50 kayak guling, 60 kayak guling udah cukup ya, itu silakan lah ya, itu silakan kan. Balik ke selera masing-masing. Selera, dan itu nggak salah. Nggak Ya, salah. udah cukup menyenangkan buat yang bersangkutan, nggak ada salah. Cuma kalau targetnya kita 75, 80 susah lah kalau yang Jadi pernah punya pengalaman ya? umurnya. Jadi ikan punuk itu nggak bisa jambo. Karena kita sudah ada standar nih jambo Iya, tadi di di awal. atas 75, Di atas 80. 75, di atas 80, over 80. Kan jambo kita udah segitu tuh. Iya segitu. Berarti bisa dibilang ikan punuk nggak bisa jambo. Ya rata-rata kan ikan besar 80 ke atas itu kan ini Smooth, kan, ya. smooth, ini kan Iya. transisinya tuh smooth. Smooth. Enggak, Jadi enggak. kalau Kecuali Zul- udah apa ya, sorry ya, kecuali udah 90 ke atas baru gitu. Ya, betul. Baru kayak Bonus berpunuk ya. gitu ya. Kayak pupuk ya. di situ sudah Pernah maksimal. lah, saya pernah lihat waktu S-Legend, waktu di Best Insight, kuku Q price 90 cm, dia belum bulky banget. Aha. Begitu setahun kemudian dia di Dream Koi, ikannya masuk ke Dream Koi, Japan, bodinya udah beda. Itu udah 101, 101. 101. Ya, 101. Itu volume-nya bedanya jauh. Biasanya punuk itu pun kalaupun keluar itu pada saat over 80 90 ya. kan? Kalau udah maksimum ya biasa Ya, dulunya ya, udah udah maksimum maksimum dan- dia Jadi kalau kasarnya mungkin begini ya, nih coba ini. Karena dia manjangnya sudah stuck, dia bodinya agak Ya buang betul, gitu. Begitu ya? iya melebar. Jadi betul, melebar melebar. nggak hanya ke samping, tapi atas bawah Atas kan. bawah. Itu yang menimbulkan punuk. Tapi Betul. beda. Tapi punuk di yang Jepang yang 90 bu ini beda sama punuk-punuk yang dicari penghobis ini. Iya, beda. Ya beda. Jadi beda tuh bro. Beda, Jadi beda. satu poin yang kita dapat sementara ini nih, baru satu poin nih. Ikan yang berpunuk itu berat untuk bisa jadi ikan jambo. Jadi mohon teman-teman juga kalau yang sudah ada misunderstanding, mispemahaman selama ini, mohon ini dari kita semua sepakat bahwa untuk memilih ikan jambo itu salah satu kriterianya jangan ikan yang berpunuk. Oke, lanjut. Tadi kan sudah kita ngobrol masalah bagaimana memilih ikannya. Mungkin tadi juga ada salah satu kaitan tentang masalah bloodline. Jadi tadi ada sebutan bloodline. Apakah bloodline itu penting? Gua ke Bro Agus dulu, Bro. Menurut saya penting ya. Penting. Ya kalau di Jepang kan sekarang begitu, apalagi terutama kalau kita main koi show. Oke. Di Jepang itu kan begitu misalnya udah saya tahu grand championnya nih All Japan, pasti orang akan tanya gitu. Dia dari bloodline mana sebelumnya? Oke. Nah nanti di bloodline itu yang nanti secara komersil pun akan laku dicari orang kan Oke. gitu. Kedua, nanti anakan si grand champion itu sendiri. Biasanya kan apalagi kalau udah dipakai menjadi indukan sama si farm, nanti orang cari juga gitu loh. Oke. Jadi pasti secara komersil ngefek, dan memang kalau kita telusuri yang juara-juara di Jepang, kalau kita lihat indukannya gitu, kalau dipublish sama breedernya gitu ya memang kualitasnya bagus gitu loh. Si kualitas indukannya. Jadi memang apa istilahnya bloodline itu ya penting. Ya, bloodline itu penting ya. Koaseng, bisa nggak sih bahwa kita misalnya gini, just for example ya, just to make it, the parent fish 90 cm, anaknya bisa nggak over 90 cm? Bisa. Bisa, Bisa. Can ya, Kan. can ya. Ya, soalnya mungkin Why? indukannya masih belum maksimum ya. Dan tapi dari bloodline bagus juga banyak, anakannya nggak bisa gede juga ada. Nah, jadi itu juga tuh. Banyak juga. Bloodline penting, tapi Biasa patokan. nggak buat patokan, bukan patokan. Buat saya sih, saya pertama saya pilih body structure yang bagus, baru saya cek indukannya. Bukan cek indukan baru pilih anakannya. Itu salah, Oke ya, saya. Jadi tetap berlihat ikannya, Ya, baru kita cek ya induknya. ya silsilah atau Kayak bloodline. breeder kecil di ini kata, kita lihat wah bagus ya. Coba cek indukannya gitu loh. Oh ya. Wah indukannya bagus ya. Wah berarti kita ada Jadi confidence gitu ya memilih ikannya. Iya. Ya. Om Oki punya pengalaman keeping ikan-ikan dengan bloodline yang jumbo?
Ya bloodline jumbo banyak sih yang di keeping gitu ya. Cuma Salah saya satu sepakat yang loh. Om Moki suka aja. Coba sebutin bloodline, masih ingat nggak? Aduh, aku nggak begitu ngapalin bloodline. Cuma kalau di sertifikat ya kebaca lah ada beberapa gitu kan. Denichi? Apa Sakai? Denichi, Sakai ya itulah yang Momotaro itu antara tiga-tiga Iya. itulah gitu. Cuma ya kalau buat saya sih poinnya bloodline penting tapi bukan yang utama lah. Tetap Iya. kualitas ikan dulu lah. Jadi tetap ikannya. Saya nggak terlalu ngelihat ini bloodline-nya siapa, saya nggak terlalu lihat kualitas ikannya. Ya bener kata Koase, kalau ikan bagus, ngelihat bloodline-nya bagus juga, ya buat kebanggaan juga. Ini berarti lebih Make sure ya. prospeknya. Confidence kita Iya, lebih 100% gitu ya. Wah Iya. ini bisa gua keep sampai jumbo gitu. Iya, bisa berharap kayak Iya. indukannya nanti kayak apa. Tapi bukan lihat bloodline-nya dulu kayak Koase tadi, bukan dibalik gitu. Ya salah, jadi stepnya itu memang harus lihat ikannya dulu berarti ya. Ikannya dulu. Ikannya dulu, baru kita buat make sure-nya confidence kita lebih 100%, kita cek bloodline-nya. Oke, kita lanjut untuk pengalaman. Kuaseng kan, kalau Kuaseng nggak usah ditanya. How big? Size berapa lu yang paling pernah lu keeping kok? Kalau Muji satu warna pernah 1 meter 10 cm ya. Muji. 1 meter 10 ya, cm. Karasi dari Maruse. Karasi Maruse. Tapi saya beli udah 80 cm. Soalnya beli dari ikan itu ya beli itu juga nggak bodoh sih. Ikan bagus masa kecil dijual itu kan memang Iya. bagus itu. Kan? Jadi beli 80 berarti beli ya? ya 80, gede ya di Indonesia sampai 1%. Kok, as your experience, kok, pengalaman. Paling susah itu dalam keeping ikan untuk bisa jumbo apa kok? Air, Air. ya. Kolam berarti. Kolam ya. Kolam. Bukan size kolam ya, kualitas air. Water quality. Kualitas air. Saya ada customer pernah keeping ya. Maksudnya di kolam dia cuma 10 ton air termasuk filter. Dalam air cuma 1 meter. Only 1 meter. Tapi ikannya dari nisai, sansai bisa go sampai 80, ada yang 80 lebih gitu. Only 1 meter kok. 1 ton air 1 ikan dia. Tapi dia pakai ADR ya. Oh, Filternya bagus ya. Gitu. filtrasinya bagus. Dan dia terus makan loh. Sehari 2-3 kali aja. Kadang stop feeding, puasa gitu. Organik lah ya, termasuk organik. Iya. Jadi itu malah bagus. Ya. Iya, Jadi di faktor utama itu sebenarnya adalah di kualitas maintenance, air. kualitas air. Dan ikan sendiri, ikan harus potensial bisa jumbo. Ya, Oke. betul. Itu. Kalau untuk masalah dalam period keeping ini, kalau masalah sakit gitu-gitu tuh sering juga masalah. Sekali-sekali Itu pasti challenge. ada. Jadi tak mungkin selamatnya kolam nggak masalah. Iya. Mulus Tak gitu susah ya. mungkin itu. Itu pasti sometimes ada. Iya, makanya itu bagus sekali-sekali puasain. Ya. Bagus itu. Ya mungkin sebulan puasa 2-3 hari gitu ya. Kalau Om Oki seminggu berapa kali Seminggu 2 kali sih puasa? puasa. Berarti cuma 5 hari. Jadi cuma 5 5 hari. Itu bagus sih. Bagus. sebenarnya. Ya, karena memang ikan itu yang bikin penyakit ya makan. Iya, kan. Karena amoniak kan ngumpul kan. Amoniak ngumpul dan sebagainya. Jadi gua lanjut ke Bro Agus. Bro, pengalaman lu keeping ikan, kan lu kan udah kita tahu lah. Apalagi lu yang lu gedein itu varietas yang susah gede kalau menurut gua. Yang susah gede. Yang susah gede tapi lu berhasil bisa bikin jumbo ikan apa, Bro? Susah gede tapi berhasil bikin jumbo ya. Gua ingetin nih. Apa nih? Ha? Susu Susui. Ya susui bukan. Oke. Susu itu gimana Susui, ceritanya, Bro? Oke, kalau susui kan memang dia apa namanya kebetulan sih yang si kondisi punya bongsor-bongsor termasuknya Ya, ya. iya, Karena itu gua karena suka. bloodline juga kalau saya bilang gitu. Tapi bukan berarti yang tadi Coach yang bilang semua susui kondisi bisa jumbo enggak. Yang kontak pun pasti ada. Oke. Dari sekian banyak anakan gitu kan nggak semua berarti bisa jumbo gitu loh. Cuman rata-rata sih susui kalau ada yang sampai di kolam customer saya sampai 90 cm ada. Susu, Bro. 90 ya. Walaupun kan kita tahu kayak si indukan betinanya itu di kondisi sekitar 85. Berarti Jadi tadi itu sudah pertanyaan, over, ya ya? sudah over indukannya kan gitu Oke. kan. Itu kan tapi ya kalau saya lihat di kolam customer ini sangat memadai gitu. Jadi kapasitasnya 100 ton kolamnya, filternya juga besar gitu loh. Jadi
cukup wajar gitu kalau kita lihat ikan ini bisa melebihi potensi umumnya ya Umumnya, gitu loh. Iya. Jadi lu pernah keeping ikan Yang susui? saya keeping sih ada sih dari 65, mungkin saya beli Sansai 62, 63, sekarang 82, 83 lah susu itu masih ada di toko saya, Oh, di masih showroom ada ya. Itu kondisi ya? Itu kondisi Ya, ya. karena memang ya bagi gua ya, nggak tahu mungkin gua pengalaman gua tuh paling susah itu growing Gosiki. Susui ya. Sorry. Karena satu dia Doitsu kan. Ya, Doitsu itu kan karakternya jarang jambo, belum Ya ada yang lebih jambo. ya betul. Susah banget yang jambo. Jadi itu pada saat lu keeping itu begitu aja simple aja Ya, sama dengan ya itu kayak yang tadi Pak Aseng bilang, saya apalagi kalau di toko kan, kita kan kalau di toko nggak seperti kolam penghobi. Ya. Jadi kasih makan itu kan nggak jor-joran gitu lah. Ya. Kita lebih kayak keep the Santai cost ya, gitu kan, to keep the santai. cost low kan. Jadi kita santai. Auto feeder kita set paling 4, maksimum 5 kali. Hari. Udah gitu dikit-dikit kalau ikanan mau ada kirim kan ikan kolam puasa dulu tuh 2 hari buat Iya. kalau mau angkat serok-serok gitu Ya, kan. ya. Jadi ikan cukup banyak puasanya, dan kalau lagi nggak puasa juga nggak terlalu feeding. Ya. Tapi kalau ikan yang memang dia potensinya bongsor, jumbo, dia akan jumbo dengan sendirinya. Iya. Gitu sih. Jadi ikan yang sudah punya potensi bisa jambo, ya kita dengan natural aja Natural, feedingnya, organik, dia feeding, akan jambo jambo. sendiri gitu, iya. Jadi itu susui lu bisa berhasil Ya, sampai dan kolam sebaliknya, ada juga yang misalnya beli, padahal belinya cukup besar di Jepang, beli Nisai gitu. Dan waktu itu chocolate lagi gitu, customer beli dengan chocolate udah gitu keeping di tempat saya. Ada yang gagal gitu, malah dia yang ini stuck gitu, growingnya nggak gede-gede, ada aja. Ada Walaupun di aja. kolam yang sama, jadi yang lain tambah besar, ada Tapi- juga. Itu kan padahal kan kalau kita bilang indukan sama. Oke. Udah gitu kita beli juga udah bukan size dari Tosai, dari Jepangnya udah Nisai. Oke. Artinya kan itu udah seleksi dari breeder, dari si kondisinya tuh udah diseleksi sedemikian Ya. rupa. Ikan yang udah jebolan matpon di Jepang kan harusnya udah yang Lebih. potensi jumbo, tapi tetap aja ada kemungkinan gagal, ada aja. Berarti memang ya selain faktor itu faktor luck mungkin ya. Ya, Kalau ada. gua bilang ya. Ya, Faktor luck itu ada. salah satu Ya. faktor mungkin ya dalam proses keeping itu ya. Bagaimana kita bisa bikin ikan jambo ya. Om Oki, yang mau nanya. Om Oki kan pernah keeping ikan sampai 90, over 90 yang kanco. Itu suka dukanya, pengalaman terberat, sebenarnya sih dukanya sih ya. Ada pernah nggak misalnya pengalaman? Ya, dukanya itu sebetulnya penyakit hobi yang gatal mata lihat ikan baru di luar sih sebetulnya. Jadi itu kan penyakitnya hobi kan gitu. Akhirnya hobis tuh ada ikan beli baru masuk ke kolam, akhirnya bikin trouble kolam. Itu yang kayak gitu-gitu yang buat saya sih itu yang kendala yang paling sering terjadi ya. Jadi sebenarnya penyebabnya adalah diri sendiri. Diri sendiri penyebabnya. Kita udah tahu sih. Kita udah tahu kalau kita mau punya kolam yang sehat, ikan mau jumbo, kuncinya satu, jangan diotak-atik kan kolamnya. Ya segitu ya segitu. Kalau mau tambah kurang ya dengan prosedural yang sangat ketat sekali gitu kan. Tapi tetap aja kadang-kadang dengan prosedur ketat pun masih kadang lolos. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya itulah jadi pelajaran akhirnya. Itu kendala terberat ya sebenarnya. Iya, bahasa kalau kita orang hobis kan uang sekolahnya jadi banyak di gara-gara yang kayak gitu sebetulnya kan. Oke, jadi itu dari beberapa pengalaman kendala-kendala dari sisi penghobis. Sebenarnya Om Oki itu bilang dari sisi penghobi nih. Menurut Om Oki, musuh terberatnya lah diri sendiri ya. Om. Iya, diri sendiri udahlah harus diakuin itu. Harus diakuin. Masalahnya diri sendiri kok. Iya. Oke. Kita lanjut. Untuk membuat ikan jambo, kita punya standar nggak sih? Misalnya kolamnya harus bagaimana, terus pola feedingnya, terus tadi ikan sudah kita sebutkan. Jadi ini kepada fasilitas itu, supporting facility untuk bisa bikin ikan jambo. Bro Agus tuh itu ada nggak bro standar bro? Kalau menurut saya sih ya nggak boleh kesempitan juga ya kolam Over gitu ya. Ya jadi satu kolamnya secara volume memadai, volume airnya, panjang lebar kolam ya ngefek juga lah, jangan terlalu sempit juga gitu kan. Kedua, filtration ya harus memadai juga karena kan itu ngefek nanti berapa kali kita misalnya berapa kilo pakan yang bisa kita kasih sehari supaya filternya nggak jenuh, supaya level amonianya tetap aman gitu kan. Ya itulah gitu. Dan yang ketiga ya si ikannya sendiri ya harus bakat jumbo ya percuma gitu kalau ikannya nggak. Ya keempat pakan ya. Pakan. Kualitas pakan juga lumayan ngefek lah. Ya, tadi kan pakan itu kan salah satu faktor ya. Mungkin gini, ada beberapa di kalangan penghobi menyebut bahwa pakai pakan, maaf kata ya, yang
low quality aja katanya ada yang bisa. Apakah itu bisa, Bro? Kalau pengalaman saya sih bisa-bisa aja, cuman mungkin istilahnya pasti ada yang pengaruhnya nanti di kualitas air. Kedua, kalau di pigmen, di skin quality ikan sama si Pasti pigmen ada. warnanya, apalagi kalau yang ada warna merah ya, itu bisa cepet jadi kusam gitu. Kalau kita kasih yang terlalu low quality gitu ya, istilahnya sorry maaf kata, misalnya ikan koi kita kasih pelet lele gitu Nah, kan, ya. pasti nggak mungkin lah, Pasti nggak nggak ada downside-nya atau nggak ada kekurangannya, efek lah ya. pasti ada efeknya gitu ya. Kalau menurut Pak Seng kok, kalau untuk kita ya mau keeping ikan buat teman-teman penghobi di rumah, mau bikin ikan jumbo, apa yang harus kita butuhkan? Kolam atau apa? Ya, buat saya paling penting sistem kolam gitu ya. Oke. Itu sama suhu air juga ya. Suhu air ya. Nah, soalnya dissolve oxygen itu pengaruh Ya, banget. DO. Ya. Jadi ikan kadang-kadang ada yang lebih strong, ada yang lebih weak. Jadi yang weak gampang sakit ya, selalu sakit ya itu aja. Nah, yang lain sih oke, tapi itu ya. Jadi bukan apa ya, oksigen buat saya oksigen DO itu penting banget. Penting banget ya. Oksigen itu. DO itu penting. Waktu saya masih hobi, saya suka ukur juga oksigen di air berapa. Jadi saya lihat oksigen itu penting sekali. Jadi dalam harus cek lah water parameter lah ya. Parameter. Nah, terutama itu di dissolve oxygen. Ini karena dissolve oxygen itu dia pengaruh untuk proses pencernaan makanan ya. Ya. Ya, karena dia semakin banyak oksigen, proses pencernaannya mungkin bagus ya kok ya. Sama bakteria itu ya. Bakteria itu ya dari apa ya, skin quality itu kan kalau ikan lagi kurang sehat pasti skin quality kurang bagus. Ya, itu kasar. udah pasti. Kasar Nah, kalau kita. begitu sehat langsung dia balik lagi gitu skin shining. itu. Ya itu ya dari kualitas air lah, oksigen gitu. Jadi- sama bakteria juga kan. Ya. Kan bakteria kita nggak bisa dicek, nggak kelihatan nggak mata. kelihatan ya. gitu. Jadi dia dari ikan gitu. Oh. Kondisi ikan. Kondisi ikan Ya. ya. Kondisi ikan. Jadi oke. Jadi kalau menurut Kwasing memang parameter air itu sangat penting ya. Tadi Iyalah. Kwasing sempat sebut sistem sirkulasi kolam, Hmm. ya kan, filtration system. Hmm. Itu menurut Kwasing tuh yang mana sih yang bagus itu? Ya kita kan filter, biological filter kan kita piara bakteria. Oke. Nah, jadi susunan itu ya sama shape itu air lewat di mana gitu kan, Flow in, flow out ya. flow in flow out dan Space. bentuk shape of the filtration. bacteria filter itu kalau naik turun sistemnya nggak boleh panjang. Oke. Jadi air dia turun, naik dia miring, bukan gini. Jadi yang kerja cuma ujung di depan sini nggak kerja sama sekali. Jadi bagusnya itu pendek kok. Pendek, ya pendek. Ya, cuma kan kalau pendek orang kalau maintenance susah masuk kok. Ya Iya kan? Kan itu. Jadi ya. kotak ya. lah, kotak ya. Jadi kotak, gini, kotak. mungkin gua bisa bantu rangkum. Lebih banyak chamber itu lebih bagus berarti ya. Hmm, Bisa nggak? tapi sempat tak air ke Oh. gitu. Kalau gravity flow ya, Gravity ya. sempat tak. Maksudnya pompa sama bottom drain itu harus dihitung juga. Berarti Bottom drain ukuran berapa, terus filter air sama apa sama divide media. ya itu harus agak berapa senti. Jadi sampai ujung udah sisa Pas ya. pas. Pas dia masuk gitu. ke pompanya. Ya. Ya mungkin untuk kolam itu karena bahasannya dalam kok. Dan piara bakteria itu media nggak boleh kayak sandwich gitu. Kayak sandwich. Nah, I see. jadi itu Jadi masalah itu begini besar ya. itu bawa semua gas itu loh. Ya. Jadi ya, gas nggak ya. bisa ini loh, nggak bisa keluar itu. Jadi sebenarnya bukan sistemnya salah kalau orang menyebut menyaring ya. Karena menyaring itu kan padat ya. Sebenarnya lebih membiarkan let it flow aja. Ya, Iya. ya. Itu mungkin lebih Flow, tepat. lah harus lancar. Harus Harus lancar. lancar ya. Ya. Jangan ada dead corner. Ya, dead corner. Kalau ada dead corner, bakteria jelek kan pasti hidup di sana.
Itu yang jadi sumber penyakit. Iya, whole disease, whatever Segala gitu. macam ya. Itu yang bikin kita malah terganggu dalam proses keeping ikan. Iya. Ya. Oke. Oke. Tadi banyak ilmu-ilmu yang dapat kita disampaikan langsung tadi yang kita Kurang dapat. jelas ya saya ngomong. Harus bisa dijelaskan. Kan. Kan kita, Bisa cukup kita jelas jelas. lah. Cukup jelas lah. Ah. Jadi banyak faktor tadi yang menentukan bagaimana supporting kita dari fasilitas yang kita punya supaya mimpi kita untuk menciptakan ikan koi jumbo di rumah sendiri itu bisa, karena memang sudah ada bukti nyata langsung tadi Om Oki sudah bisa keeping ikan sampai 90 cm. Oke, lanjut. Ini mungkin lebih kepada secret recipe ya. Ko Asing punya teknik khusus nggak kok untuk supaya keeping ikan ini aman sampai jumbo? Special treatment or something? Karena ini kan jarang itu. Nggak ada. Like maybe you control the koi feeding. Enggak lah. Same lah, normal ya. Iya. Nggak ada bro? Yang Normal aja. Cuman ya yang itu tadi sih kesulitannya kalau di kolam dealer ya pedagang sih padat. Ya. Padat Iya, itu iya, gitu. Iya, Padat itu. jadi itu yang ngebikin apa istilahnya kita lebih lama gitu. Pada umumnya Grow, general iya. grow-nya lebih lama. Udah gitu belum kalau ada request koi show dari customer ikan yang ya harus puasa dulu dibawa ke tempat show. Pulang Dan puasa pulang lagi. tuh ada kan ikan waktu stres itu mereka pasti nggak growing gitu. Walaupun makan ya, ikan belum tentu rakus tuh bisa tambah besar juga belum. Kalau Oke. dia baru pulang show, pengalaman saya, jadi yang tadi balik ke jenis susui tadi ya, terus ada satu ekor susui gitu dari Jepang pulang mungkin 63 cm gitu. 6 bulan pertama itu ikut show 2-3 kali, tetap segitu size-nya. Tapi begitu dia off nggak show sama sekali selama 6-7 bulan, kita ukur ulang 69 Oke. gitu. Jadi kayak ngefek banget gitu kalau ikan di apa in and out terus dibawa ke tempat show kita transport gitu ya, itu pengaruh sih ke ikannya juga. Jadi memang harus hati-hati ya, jangan ikan jangan dibikin stres. Betul ya. Jadi- Ya dengan kita bawa ke tempat show itu ya kita transport itu udah stres sih ikan Itu gitu udah pasti ya. stres. Udah pasti stres. Ya memang mungkin itu ya. Itu ilmu baru juga tuh kan, karena emang kadang orang mikirnya sekarang ikan itu selama makan berarti dia mengkonsumsi pakan dan akan grow. Ternyata faktor stres itu juga faktor Ya penentu ya. ngefek sih. Ya. Ngefek banget ya. Ngefek banget. Om Oki yang sudah berhasil keeping sampai over 90, ada ilmu khusus? Nggak ada sih, sebetulnya sama tadi yang saya sampaikan. Ya kalau tips ya pengendalian diri aja. Kontrol. Karena kalau pengendalian diri itu kan macam-macam kan. Ikan bagus pasti akan selalu ada di luar, ya kan. Ya. Jangan sampai kita targetnya ikan yang tadinya di kolam udah sekian tahun, udah kita mau potensi jumbo, terus gara-gara kita ada keinginan lagi ikan masuk, akhirnya nggak jadi jumbo kan karena sakit atau mati atau apa yang lain. Itu satu. Yang kedua ya pengendalian diri makannya nggak kita push. Ya. Terus yang satu lagi pengendalian dirinya lagi ya nggak gampang pindah ke lain hati deh dengan ikannya itu sendiri. Jadi coba jaga Sayangi diri. dia aja gitu. Sayangi dia. Kita tahu kok dia akan gede karena kita tahu kita udah milih dia dengan sangat hati-hati bahwasannya kualitasnya dulu kita pilih karena memang dia kualitas yang sangat baik. Jadi Berarti- percaya diri dulu bahwasannya pilihan kita adalah pilihan yang baik. Baru itu dengan sendirinya. Akan Tinggal sendiri. enjoy aja. Kita ya? sayangin dia juga akan balik kok, balas kesenangan kita tuh. Oke, itu pepatah yang bagus sih dari Om Oki ini. Kalau filosofinya penghobi seperti ini dealer sepi bro. Kan dia untuk ngejumbo ya. Bercanda. Tapi ini sedikit mau bahas tentang masalah pakan. Pakan itu kita kan umumnya mungkin ada 3 tipe umum ya. Color, grow, sama wijam atau balance kan. Ini apakah perlu semuanya atau bagaimana? Kuas yang dulu yang dari ujung. Gantian. Hah? Ganti-gantian ya. Hijau, nanti grow, color ya mix ya. Mix. Berarti semua jenis pakan ini dibutuhkan oleh ikan koi. Iya, Agree? saya sih begitu ya. Oke. Ya, Untuk- kadang kasih wig jam, kadang kasih grow.
Kalau sedikit sih nggak Color enggak. almost nggak, Hampir enggak. hampir Ya. enggak loh. Karena color enggak ya. Enggak. Kalau Bro Saya gimana masalah mirip pakan, sama Bro? Koaseng. Saya color hampir jarang banget, hampir enggak. Karena yang tadi balik umumnya kalau si ikan itu genetiknya emang udah bagus. bagus pigmennya, kita nggak kasih color sama sekali dia nahan. Dan sebaliknya ikan yang istilahnya dia misalnya dia lah posisinya misalnya kohaku lagi orange gitu. Iya. Saya pengalaman saya push pakai color juga nggak improve-nya nggak signifikan Iya. gitu, atau mungkin nggak improve. Iya, benar. Nah, jadi saya cenderung banyakan ya pakai wheat germ atau grow aja gitu. Ya wheat germ sebetulnya saya jarang juga sih, karena kalau saya pernah ngobrol sama orang Jepang, wheat germ itu kan aslinya di Jepang untuk musim dingin. Oke. Karena dia kan sangat rendah proteinnya sama Easy to fatnya, digest. easy to digest, itu buat pencernaannya gampang. Karena kalau musim dingin kan di bawah temperatur sekian, di Jepang kan ikan udah hibernasi, dia pencernaannya lagi off lah gitu. Ya. Jadi kita harus kasih wheat germ. Tapi kan di Indonesia itu betulnya kan negara 2 musim saja. Dan temperatur di sini kita bisa dibilang sepanjang tahun kan kayak musim panas gitu. Oke. Jadi betulnya wheat germ perlu enggak gitu. Dan kalau saya pernah dapat feedback satu dari customer yang sering kasih wheat germ, ikan betina lebih gampang gendong telur. Oke. Ya. Itu saya pernah ada satu customer bilang gitu sih. Ya. Ya, jadi pakan kalor itu tidak terlalu berperan penting. Kalau buat saya iya, Iya. nggak terlalu penting. Cuman ada mungkin dealer-dealer di sini yang untuk finishing tetaplah mungkin untuk menjaga istilahnya apa ya ikannya mungkin karena udah mahal gitu ya. Jadi mungkin mau ngasih yang terbaik gitu kan untuk ikannya yang untuk kontes dipersiapkan dengan sebaiknya ya silakan monggo-monggo aja. Ya. Iya. Kalau Om Oki untuk pakan gimana Om? Kalau saya sih melihatnya sebetulnya tergantung kondisi kolamnya juga ya Om ya. Kalau saya pribadi, kolam saya itu matahari itu nggak banyak masuk. Oke. Itu juga jadi kendala buat ikan-ikan di kolam saya sih. Jadi pakan color tetap saya kasih simply karena untuk maintain pigment warna aja sih. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab secara saintifik ngaruhnya seberapa gitu ya. Tetapi selama ini saya gunakan untuk menjaga itu simply karena kolam saya kurang kena sinar matahari ya. Seperti layaknya kolam-kolam lain lah yang seharusnya normalnya seperti apa. Gitu. Berarti memang ada pendapat bahwa memang pakan kalor itu tidak terlalu penting. Ya penting hanya untuk menaikkan mungkin dalam kasus-kasus untuk finishing show. Tapi memang untuk grow itu kurang terlalu bermanfaat ya kalau kita bikin koi jumbo ya. Jadi oke, itu untuk masalah pakan. Dan sekarang mau nanya dari Om Oki dulu Om. Menurut Om Oki, selama Om Oki keeping ikan, varietas koi apa yang paling susah untuk jumbo? Yang tanpa sisik ya. Doitsu ya. Buat Doitsu saya sih, pengalaman saya sih itu sih. sangat susah jumbo. Ya susah Lebih aja. Susah banget jumbo ya. Makanya dari dulu saya pengen punya apa ya, Doitsu yang bisa 65 70 tuh susah loh. Susah ya? Susah. Susah Doitsu. Oh. Coba aja cek di show kan sekarang ya ikan 75. itu aja loh. Yang itu aja udah tahu gitu ya. Kita udah tahu Udah ikannya. tahu ikan siapa ya. Udah apa saya makanya. Kalau Kwaseng, variety apa yang sangat susah jumbo? Ya Doitsu sama Goshiki ya. Goshiki. Oh ya, Goshiki. Goshiki juga susah. Goshiki susah. Iya. Dan Iya. sisik-sisik Doitsu semua susah ya? Apalagi Semua susah Doitsu, Goshiki. Itu combine ya? Doitsu Goshiki. Doitsu Goshiki. Doitsu Goshiki itu Di antara combine. itu Kumonryu saya bilang juga susah. Oh, iya. Kumonryu. Kumonryu jarang, tapi ada juga yang Ada pernah, yang jumbo ya, ada. Dulu Ya. pernah ada. Tapi Selalu rata-rata apa yang dari Special Kumonryu case, yang ya. dari Tosai apa jarang lah yang sampai jumbo tuh. 70 udah hebat. Susah. 70 udah hebat. Kumondi itu bagi gue sendiri itu ikan yang sangat gue sukain. Favorit banget gue sama Kumondi. Cuma susah jumbonya. Memang susah banget. Terus untuk gue bro, kembali lagi tadi. Gue sebenarnya termasuk takjub terhadap kondisi yang bisa bikin susui. Karena bagi gue susui juga susah jumbo karena yang Doitsu kan. Iya. Itu bisa ceritain nggak sih bro? Di kondisinya itu bagaimana mereka memproduksi ikan susui bisa sampai bisa jumbo? Oke. Nggak ada rahasia, mungkin yang menurut saya bloodline-nya. Jadi Oke. indukannya itu yang pertama kali dipakai, saya lupa dia pernah ceritain sih asal muasal tiap bloodline-nya. Dia beli indukan dari farm mana pertamanya gitu. Si susui kondisi itu saya lupa persisnya dari mana.
Cuman emang itu yang bikin jumbo gitu dia bilang. Dan itu dikasih nama kan Lisa-Lisa sama si kondisinya tuh. Nah tapi Lisa-Lisa yang original 10 tahun lalu itu udah mati betulnya. Jadi yang sekarang itu udah anakannya, tapi turunan dari bloodline aslinya. Jadi waktu begitu si indukan ini mati, spare-nya itu penggantinya, dia nggak cari dari farm lain, tapi dari anakannya yang udah dipersiapin. Karena dia udah terbukti, oh si bloodline ini tuh, ini top chair gitu loh, bikin jumbo gitu loh. Jadi berarti di kondisi sendiri cuma satu pair susuinya apa ada beberapa? Ada dua, seingat saya ada dua pair ya. Berarti kita memang harus tapi dua-duanya sama atau memang beda ya. Jadi kalau misalnya mau nyari kondisi susui kondisi yang bisa jumbo, cari yang bloodline-nya Lisa-Lisa. Yang Lisa-Lisa itu ya. Cuman sebenarnya nggak jadi dua-dua itu walaupun beda, dua-dua ini turunan dari si Lisa-Lisa original gitu. Jadi tetap dia nggak dibedain sih. Jadi kita kalau untuk susui kita nggak tahu persisnya dari yang mana. Atau kadang dia punya indukan, jadi sistemnya itu bukan dua-duanya di breed di tahun yang sama. Kadang mungkin gantian gitu. Ya. Jadi berarti pada prinsipnya susui kondisi itu potensi untuk jumbo itu jauh lebih besar. Ya mungkin karena bloodline mula-mulanya itu ya gitu. Ya. Jadi emang itu. Jadi itulah beberapa varietas-varietas yang sangat sulit untuk kita bikin jumbo. Jadi tadi pada prinsipnya semua yang tidak bersisik itu sangat sulit, dan juga kalau tadi dari Kwaseng adalah Gosiki. Jadi memang teman-teman juga harus ekspektasi untuk jenis-jenis ikan Doitsu Gosiki itu jangan disamakan dengan Gosanke atau Muji. Ya, gitu. Ya. Jadi jangan berharap bahwa wah gue punya Doitsu Kohaku pengen 85 cm. Nah itu agak berat itu kan. Agak balik lagi ke kualitas individual ikannya kan. Tapi ini Miyatora kok. Miyatora kemarin itu kita sempat takjub. Miyatora kemarin season lalu mampir dia punya Doitsu Showa 92. 92. Ya besar buat Doitsu besar banget. Sampai banget itu. ada salah satu teman kita bareng itu dealer senior Pak Wiwi Golden. Sampai dia juga bilang ini baru pertama kali gue lihat Doitsu segede ini. Doitsu Showa 92 cm itu Miyatora. Cuma sayangnya tahun lalu itu udah sold. Jadi memang udah ada lah indukannya. Enggak, dia dijual. Ikan for sale 92 cm dan body confirmation-nya oke, dan warna bagus. Wah, jarang. Ya, makanya hampir semua orang kita sepakat pada saat itu yang ada di situ, termasuk agent kita juga bilang belum tentu kita bisa dapat gimana. Jadi mungkin season depan kita harus betul. Karena untuk mencoba membuktikan Doitsu bisa jumbo apa enggak gitu. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan, ilmu-ilmu, diskusi-diskusi kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke penutupan. Nah, saya akan minta kesimpulan dan saran dari para yang hadir di sini. Tolong diberikan saran kepada para pemirsa yang nonton bagaimana agar mereka bisa keeping ikan bisa jumbo di rumahnya. Dari saya. Bro Agus dulu. Yang pertama ya mungkin waktu ya itu tadi saya setuju sama Om Oki itu kalau penghobi jangan terlalu gatel mata lah. Ya kita maksudnya lihat kalau di rumah mungkin kolam udah mulai penuh, mungkin harus tahu saatnya ngerem. Jadi untuk menghindari overpopulasi. Kedua, dengan kita belanja terus pasti resiko ikan sakit meningkat. Itu sih saya setuju banget gitu. Yang ketiga ya kalau misalnya udah kolam tidak overpopulasi, saya rasa keeping ikan itu seorganik mungkin lah gitu. Seorganik mungkin, nggak usah terlalu dipush gitu. Karena ikan yang bakatnya bagus yang bongsor pasti dengan kita cara organik santai juga dia jumbo dengan sendirinya. Ya gitu. Berarti ada itu ya. Kalau dari Kwaseng kok udah give the advice lah. Jadi udah semua. Tadi diskusi sudah semua ya. Jadi poin-poin itu ya. Ya poin-poin itu udah masuk semua. Sudah ada semua. Jangan ya overpopulasi kok berapa? Air lah ya. Water parameter ya. Jadi water parameter itu very important ya. Oksigen itu. Oksigen is of oksigen ya. Kalau mau berbagi kepada teman-teman sesama penghobi. Ya kalau sebetulnya udah lengkap sih. Mungkin kalau yang saya cuma nambahinnya adalah poinnya lebih kepada ya hobi koi itu kan hobi yang nggak pernah berhenti belajar kan. Kalau buat saya ya. Iya benar.
Jadi kalau sampai sekarang pun saya juga masih belajar yang namanya body conformation juga setiap hari masih tetap harus belajar. Dan untuk kita mau punya ikan jumbo, mau nggak mau ya terus belajar, milih ikan yang terbaik seperti apa. Habis itu kita terus belajar cara keepingnya. Elemen-elemennya udah disebutin, tetapi tetap aja praktek di lapangannya tiap hari harus tetap belajar. Harus tetap belajar. Harus tetap belajar. Kita ngelihat kondisi air seperti apa, ngelihat cara berenang ikan berubahnya seperti apa, itu tanda-tanda mungkin ada trouble itu kan kita lihat dengan sehari-hari kan. Harus ada pemantauan langsung. Ada pemantauan langsung. Jadi ya jadi hobis itu adalah sebuah proses belajar tanpa akhir sih. Ya, setuju, sepakat. Jadi penghobi koi harus siap belajar tanpa akhir, tanpa ujung jalan. Begitu ya. Oke, demikian. Terima kasih banyak Ko Aseng. Terima kasih banyak Bro Agus. Sama-sama. Terima kasih banyak Ko Moki. Thank you. Terima kasih semuanya. Tetap support, tonton, dan kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk kemajuan koi-koi di Indonesia. Terima kasih.